Dengar? Sudah bisa, Pak. Iya, kayaknya laptop saya lagi ada kendala di mikrofonnya, jadi saya pakai the device. Kita mulai saja ya, kita absen dulu. Andi Mawar, Febriani ada. Hadir, Pak. Cindy Puspita. Tunggu. Darul Mutakin, Hadir, Pak. Nur Safira, Hadir, Pak. Putri Rahmadani, Hadir, Pak. Sahnidar, Hadir, Pak. Saskia Putri. Hadir, Pak. Ada lagi yang belum disebut namanya, karena ini yang hadir waktu pertemuan pertama kemarin. Sudah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang, deh. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan ke 10 ya. Karena UTS kan 8, pekan kemarin 9, ya ke 10. Kita masuk dulu materi terkait simpang ya, karena waktu di 7 pertemuan kemarin sudah dibahas terkait ruas jalan, baik itu ruas antar kota maupun ruas dalam kota. Nah, sekarang kita masuk ke simpang. Nah, simpang itu seperti dijelaskan di pertemuan pertama ada dua, ada simpang yang tidak menggunakan lampu lalu lintas dan ada simpang yang menggunakan lampu lalu lintas. Atau dalam PKJI disebut simpang saja kalau yang tidak menggunakan lampu lalu lintas, dan simpang apil untuk simpang yang menggunakan lampu lalu lintas. Nah, rencana karena kita sudah sangat tertinggal ya, karena beberapa ada halangan, jadi kita tidak bisa melaksanakan perkuliahan secara online maupun onsite. Nah, kita mudah-mudahan bisa kita masuk untuk langsung dua pertemuan, dua materi ya, yaitu simpang tidak bersinyal, kalau bahasa MKJI 2097-nya kan simpang tidak bersinyal namanya ya. Kemudian pada PKJI 2023 itu dirubah menjadi simpang saja, dan simpang bersinyal berubah menjadi simpang apil. Nah, mudah-mudahan kita bisa sempat untuk membahas dua materi tersebut, sehingga di pertemuan berikutnya sudah bisa disampaikan untuk penugasannya ya. Nanti juga penugasannya seperti apa, kita lihat, karena ini untuk kelas RPL waktunya sangat mepet, jadi kita sesuaikan saya nanti tugasnya seperti apa. Yang penting tujuan pembelajarannya dapat tercapai, yaitu bagaimana melaksanakan atau membahas atau mengetahui prosedur-prosedur survei, pengolahan data, dan rekapitulasi data sampai analisa data. Sebentar, tadi PPT-nya. Sudah bisa kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Oke, jadi untuk materi hari ini masih berpedoman ke PKJI 2023, jadi kalian bisa search juga di internet PKJI 2023 kalau memang belum di-share sama Bu Ica ya. Tapi harusnya sudah di-share, karena materi terkait ruas dan ruas jalan dalam kota dan ruas antar kota juga itu sebenarnya melalui PKJI 2023 semua ya, sesuai dengan aturan yang terbaru. Begitu juga dengan simpang yang akan kita bahas kali ini. Jadi untuk
pedoman kapasitas jalan Indonesia itu lebih membahas tentang bagaimana mengukur kapasitas simpang, kapasitas ruas jalan, baik itu dalam kota maupun luar kota, baik itu simpang tak bersinyal ataupun dengan bersinyal. Ini sekedar gambaran saja, ada beberapa yang akan dibahas, di antara ketentuan umum, kriteria desain, kemudian kapasitas simpang. Dari kapasitas simpang, setelah kita mengatur kapasitas simpang, kemudian menentukan bagaimana kinerjanya, apakah masih memungkinkan atau masih layak, atau sudah perlu dilakukan rekayasa atau manajemen lalu lintas untuk memperbaiki kinerja simpang. Kemudian ada perhitungan kapasitas, kemudian penutup. Yang pertama, ketentuan umum, simpang dianggap berpotongan tegak lurus atau mendekati sudut 90 derajat, berada pada alinemen datar, dan arus lalu lintas berada pada kondisi derajat kejenuhan di bawah 0,85. Jadi mungkin di pertemuan-pertemuan awal sudah dijelaskan apa itu derajat kejenuhan, di mana makin mendekati 1 maka derajat kejenuhan itu makin dikondisikan menjadi kategori buruk ya. Nah, kalau khusus untuk simpang, dia syaratnya 0,85, karena kalau ruas jalan masih memungkinkan untuk sedikit lebih tinggi atau mendekati 1, sehingga terjadi kemacetan, ya, sampai terjadinya kemacetan. Beda halnya kalau simpang, karena dia memiliki lengan dan potensi konflik kendaraan itu lebih besar, maka untuk derajat kejenuhannya di bawah 0,85. Tipe simpang adalah simpang 3 atau simpang 4. Ya, mungkin biasa kalian lewati ya. Ada yang simpang yang lengannya 3, ada simpang yang lengannya 4. Yang merupakan pertemuan antara tipe jalan, ini 2/2 tidak terbagi, ataupun tipe jalan 4/2 terbagi, atau kombinasi dari tipe-tipe jalan tersebut. Ini saya rasa sudah dipelajari di awal-awal tipe-tipe jalan. Mungkin di mata kuliah lain juga sudah sempat disinggung, misalnya di geometrik jalan atau mata kuliah perkerasan juga sudah. Jadi kita tidak bahas jauh lagi ke sana terkait untuk tipe jalan. Kemudian ada beberapa kriteria desain, pemilihan jenis persimpangan baru atau simpang, apakah itu simpang atau simpang apil atau bundaran atau simpang tak sebidang. Simpang tak sebidang ini dimaksud seperti yang di flyover ya, yang ada 4 simpang yang tidak sebidang, artinya yang mau lurus berbeda jalurnya dengan yang mau berbelok. Itu yang dimaksud simpang tak sebidang. Begitu pula yang di di bandara ya, underpass, itu juga dinamakan simpang tak sebidang, karena jalur untuk pengguna kendaraan itu tidak memiliki simpang yang sebidang, tidak sebidang simpangnya, apakah dia bertingkat ke atas atau bertingkat ke bawah. Jadi kurang lebih sama dengan bagaimana menghitung kapasitas ruas. Jadi ada beberapa juga yang harus diketahui. Yang pertama adalah lalu lintas harian rata-rata tahunan. Yang dilakukan biasa dengan survei lalu lintas, menghitung kendaraan, jumlah kendaraan, kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Kemudian ada faktor K, faktor koreksi. Kemudian ada derajat kejenuhan. T terkecil itu adalah lengan yang memiliki LHR terkecil. Kemudian persyaratan teknis geometrik simpang, dan pertimbangan keselamatan lalu lintas lingkungan dan ekonomi. Kemudian rumusnya juga hampir mirip dengan dengan waktu perhitungan ruas yang kemarin dibahas di pertemuan awal sama Bu Ica ya. Jadi untuk data masukan lalu lintas atau volume kendaraan ini tetap kita menggunakan LHRT dikali dengan K. Nilai K ini yang merupakan faktor koreksi yang nilainya bermacam-macam ya. Kalau di sini nilai K yang dapat digunakan untuk jalan perkotaan berkisar antara 7% sampai dengan 12%. Jadi dari LHRT yang diperoleh dari kegiatan survei lalu lintas itu dikalikan dengan faktor koreksi.
Kemudian untuk perhitungan kapasitas simpang ini juga kurang lebih sama, di mana kapasitas simpang itu diperoleh dari kapasitas dasar atau C0 dikali dengan beberapa faktor penyesuaian ya. Jadi faktor penyesuaian di sini ada faktor penyesuaian atau faktor koreksi akibat lebar rata-rata pendekat, ada faktor koreksi tiku median, ukuran kota, hambatan samping, rasio arus belok kiri, rasio arus belok kanan, rasio arus dari jalan minor. Cuman bedanya kalau di ruas kemarin tidak ada faktor koreksi rasio arus belok kiri, belok kanan, dan jalan minor ya. Paling faktor koreksi akibat ukuran kota, lebar rata-rata pendekat, dan hambatan samping. Kemudian selanjutnya untuk kapasitas simpang, jadi ini kapasitas dasar simpang atau C0 itu ditentukan berdasarkan tipe simpang dan berdasarkan hasil survei lalu lintas ya, hasil survei perhitungan kendaraan dalam satuan SMP per jam. Sebentar, Robert. Jadi rumusnya mirip, C0 dikali dengan beberapa faktor koreksi, yang membedakan adalah faktor koreksinya. Kemudian selanjutnya adalah penetapan tipe simpang. Tipe simpang ditetapkan berdasarkan jumlah lengan simpang dan jumlah lajur pada jalan mayor dan jalan minor. Jalan mayor itu adalah jalan yang memiliki lalu lintas yang lebih besar, dan jalan minor atau lengan minor itu dia memiliki lalu lintas yang lebih kecil, volume lalu lintas yang lebih kecil. Jumlah lengan adalah jumlah lengan untuk lalu lintas masuk atau keluar atau keduanya. Jadi jumlah lengan ini tentunya berbeda untuk tiap tipe simpang. Jadi kalau simpang 3 tentunya lengannya cuma 3. Kalau tipe simpang 4 lengannya 4 ya, seperti itu. Ini ada tabel kode tipe simpang. Jadi misalnya kode tipe simpangnya 322, jumlah lengan simpang itu 3, jumlah lajur jalan minornya 2, dan jumlah lajur jalan mayornya 2. Jumlah lajur ya, jumlah lajur. Kemudian untuk 324 ini ada sedikit perbedaan dengan tipe pada ruas. Kalau tipe pada ruas kan yang seperti tadi ya, 2/2 tidak terbagi, 4/2 terbagi, dan seterusnya. Kalau ini untuk kode simpang seperti ini. Jadi angka yang pertama ini adalah jumlah lengan simpang, kemudian yang kedua itu adalah jumlah lajur jalan minor, dan yang ketiga atau kolom ketiga ini adalah jumlah lajur jalan major. Kemudian penetapan lebar rata-rata pendekat. Nilai C0 tergantung dari tipe simpang dan penetapannya harus berdasarkan data geometrik. Data geometrik yang diperlukan untuk penetapan tipe simpang adalah jumlah lengan simpang dan jumlah lajur pada setiap pendekat. Penetapan jumlah lajur per pendekat diuraikan dalam gambar 62. Jadi di sini untuk penentuan jumlah lajur ada perhitungannya, di mana lebar pendekat rata-rata mayor, B dan D itu, dan yang dilihat adalah lebar pendekat mayor yaitu yang BD dan minor. Yang minor di sini diasumsikan bahwa dia AC ya. Kemudian ini ada rumusnya untuk pendekatannya. Kemudian dari rumus tersebut nanti akan keluar jumlah lajur untuk kedua arah. Nanti disimulasikan dalam tugasnya ya, supaya lebih jelas. Kemudian selanjutnya faktor koreksi lebar rata-rata pendekat. Jadi ini kita membahas beberapa faktor koreksi. Tadi sudah dibahas terkait kapasitas dasar. Ini kapasitas dasarnya. Kemudian setelah itu faktor koreksi rata-rata pendekat. Kemudian selanjutnya adalah faktor koreksi lebar rata-rata pendekat.
atau disingkat FLP. FLP dapat dihitung dari persamaan 63 sampai 66 atau diperoleh dari grafik pada gambar 63 yang besarnya tergantung dari lebar rata-rata pendekat simpang. Jadi input dari faktor koreksi lebar pendekat rata-rata ini adalah perhitungan yang tadi ya, jumlah lajurnya dulu. Jumlah lajur per rata-rata pendekat, kemudian setelah itu baru dilakukan penentuan faktor koreksi dari grafik ini ya. Ini terkait rumusnya ada bisa kalian lihat di PKJI 2023. Ini rumusnya ini akan berbeda untuk tiap tipe simpang. Jadi tipe simpang 422 itu akan berbeda rumus dengan tipe simpang 424 ataupun 444 ya. Begitu pula tipe-tipe simpang yang lain memiliki rumus yang berbeda. Jadi ada 4 rumus untuk menentukan faktor koreksi akibat lebar rata-rata pendekat. Selanjutnya faktor koreksi lebar median pada jalan mayor. Perlu digarisbawahi di sini khusus jalan mayor. Jadi faktor koreksi untuk lebar median itu khusus pada jalan mayor. Jadi median disebut lebar jika mobil penumpang dapat berlindung dalam daerah median tanpa mengganggu arus lalu lintas. Sehingga lebar median lebih besar atau sama dengan 3 meter. Kemudian klasifikasi median berikut faktor koreksi median pada jalan mayor diperoleh dalam tabel 63, tabel yang di bawah ini. Koreksi median hanya digunakan untuk jalan mayor dengan 4 lajur. Jadi kalau walaupun memiliki median, tapi bukan 4 lajur itu tidak dianggap atau tidak berpengaruh. Untuk tabelnya bisa dilihat untuk faktor koreksi median pada jalan mayor, dengan kondisi simpang tidak ada median di jalan mayor, itu faktor koreksinya 1, jadi dia tidak mempengaruhi kapasitas dasar karena tetap dikali 1 ya. Kalau untuk median di jalan mayor dengan lebar lebih dari di bawah 3 meter, itu dikategorikan median sempit, maka dia dikalikan dengan 1,05. Kalau untuk median jalan mayor dengan lebar di atas 3 meter, maka dikategorikan median lebar. Ini tadi yang dikatakan bahwa mobil bisa berlindung di median tersebut. Itu di faktor koreksinya dikalikan dengan 1,2. Kemudian untuk faktor koreksi luar kota, semakin besar kota, semakin agresif pengemudi menjalankan mobilnya sehingga dianggap menaikkan kapasitas. FUK dibedakan berdasarkan populasi penduduk. Jadi ini ada kesalahan penulisan di sini, bukan luar kota tapi ukuran kota. Jadi faktor koreksi ukuran kota. Di mana untuk ukuran kota di sini indikatornya adalah jumlah penduduk. Jadi kalau misalnya kalian mengadakan survei di suatu kota, misalnya di Kota Makassar, tentunya harus melihat bagaimana kondisi populasi penduduk di Kota Makassar. Misalnya datanya diambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik, itu di webnya sudah open access untuk melihat bagaimana kondisi penduduk suatu kota. Jadi kalau kalian melakukan survei di Makassar, tentunya faktor koreksinya akan berbeda. Misalnya kalau kalian melakukan survei di kota lain yang lebih kecil, misalnya di Parepare, di Palopo atau di mana ya. Ini untuk ukuran kotanya, populasi penduduknya dan faktor koreksi ini sama dengan dengan menghitung kapasitas ruas kemarin. Kemudian selanjutnya adalah faktor koreksi simpang akibat lingkungan jalan, hambatan samping dan kendaraan tak bermotor. Jadi ini sebenarnya erat kaitannya dengan materi pejalan kaki yang sempat kita bahas kemarin. Karena di sini pejalan kaki dianggap merupakan hambatan samping. Dianggap merupakan hambatan samping dengan nilai faktor hambatan samping
ditetapkan juga untuk pejalan kaki tersebut. Jadi untuk tipe lingkungan jalan, ini tipe lingkungan jalan dibagi tiga, ada komersil, pemukiman, dan akses terbatas. Jadi itu juga menentukan faktor koreksi simpangnya, apakah di simpang yang akan dihitung kinerjanya atau kapasitasnya itu berada di lokasi komersil, berada di lokasi pemukiman, atau berada di akses yang terbatas. Ini ada keterangannya, komersil itu seperti apa, pemukiman itu seperti apa, kemudian akses terbatas itu seperti apa. Kemudian selanjutnya ada lagi kriteria kelas hambatan samping, tinggi, sedang, dan rendah. Adapun untuk kriteria hambatan samping ini sebenarnya ada dua cara pendekatan untuk mengetahui apakah dia tinggi, sedang, atau rendah. Bisa menggunakan kriteria yang ada pada tabel ini, ataupun bisa melakukan survei langsung. Mungkin sudah dijelaskan juga sama Bu Ica ya, bagaimana melakukan survei hambatan samping. Jadi ada dua pendekatannya, yaitu menggunakan metode survei dan terukur, kemudian bisa menggunakan juga metode kualitatif ya, seperti yang dilihat pada tabel ini. Jadi kalau dia kriterianya sudah sesuai dengan kolom sebelah kanan, maka kelas hambatan sampingnya ditetapkan apakah dia tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian kalau sudah diketahui kriteria tipe lingkungan dan hambatan samping, maka kita bisa mengetahui nilai faktor penyesuaian akibat atau faktor koreksi akibat lingkungan dan hambatan samping ya, di tabel yang 67 ini. Tabel 67 adalah outputnya. Kalau tabel 65 dan tabel 66 itu adalah inputnya, kalau 67 itu adalah output dari hasil perhitungan. Sehingga didapat faktor koreksi akibat lingkungan, hambatan samping. Kemudian faktor koreksi rasio arus belok kiri. Ini semuanya diperoleh dari perhitungan survei langsung ini ya. Jadi dapat dihitung menggunakan persamaan 68 atau dari grafik pada gambar 64, agar diperhatikan ketentuan tentang keberlakuan RBKI untuk analisa kapasitas. Ini RBKI adalah rasio belok kiri. Kemudian faktor koreksinya diperoleh dari tabel. Jadi kalau kita sudah memperoleh rasio belok kirinya, maka kita bisa menggunakan tabel atau menggunakan rumus. Bisa menggunakan rumus 68 atau menggunakan tabel pada gambar 64. Ini rumus 68, ini tabel. Jadi rasio belok kiri sendiri diperoleh dari hasil survei ya. Kita mengetahui berapa kendaraan yang belok kiri, kemudian kita hitung rasionya dengan rumus perhitungan rasio. Belok kanan juga begitu, sama. Jadi bisa menggunakan pendekatan rumus atau bisa menggunakan pendekatan tabel. Begitu juga faktor koreksi rasio arus dari jalan minor, itu juga sama, tapi dia bedanya adalah rumus untuk tiap tipe simpang itu berbeda. Sehingga untuk grafiknya juga ada macam-macam di sini, tergantung dari jenis simpang. Kemudian begitu juga faktor koreksi yang lain ditentukan, kemudian diperoleh kapasitas dari simpang itu ya. Setelah diperoleh kapasitas simpang, baru kita mengukur kinerja simpangnya. Nah, kinerja simpang di sini diukur ada ekuivalensi mobil penumpang, sama dengan waktu mengukur kapasitas ruas kemarin, ada EMP juga, ada derajat kejenuhan juga. Yang berbeda mungkin adalah tundaan, karena di ruas itu tidak ada kinerja tundaan, yang ada itu pada simpang ataupun pada U-turn ya. Di ruas ada biasanya, tapi pada saat perhitungan yang ada U-turnnya, bukan yang ruas tanpa gangguan atau tanpa konflik. Jadi yang dapat dikatakan
Yang ada tundaannya itu adalah yang ada pada simpang ataupun pada yutung atau bukaan. Kemudian ada juga yang namanya peluang antrian. Jadi peluang antrian itu seberapa persen atau seberapa besar kemungkinan terjadinya antrian kendaraan. Ekuivalensi mobil penumpang ini sama dengan pada arus, cuman yang berbeda adalah nilai EMP-nya ya. Nilai EMP-nya ini tergantung jenis kendaraan, mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor. Jadi ada dua. Kalau di MKJ 97 itu ada 4 ya. Sepeda motor, kendaraan berat, kendaraan sedang, dan kendaraan ringan. Kalau di sini cuma 3, berubah menjadi 3. Dan nilai EMP-nya juga ini berubah. Kalau mobil penumpang tentunya dia 1 karena kita mau bawa dia menjadi skala mobil penumpang. Makanya dia 1. Kalau kendaraan sedang 1,8 dan sepeda motor itu 0,2. Itu pun harus lagi diketahui arus total. Arus total itu dalam satuan kendaraan per jam. Jadi baik mobil, motor, kendaraan sedang, kendaraan ringan itu dijumlahkan semua. Kalau dia nilainya di atas 1000 berarti menggunakan MP yang kolom di tengah. Kalau dia di bawah 1000 maka menggunakan MP di kolom paling ujung kanan ya. Itu untuk ekuivalensi mobil penumpang pada simpang. Derajat kejenuhan sama, yaitu arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Kapasitas tadi sudah diperoleh ya dari kapasitas dasar dikali dengan beberapa faktor koreksi. Kemudian tundaan. Ini menghitung tundaan. TLL adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari semua arah. Jadi rata-rata, jadi semua arah dihitung tundaannya kemudian dirata-ratakan. Dapat dihitung menggunakan persamaan 613 dan 614 atau diperoleh menggunakan gambar 67. Jadi berdasarkan nilai derajat kejenuhan. Jadi bisa berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kita bisa menggunakan pendekatan menggunakan rumus, di mana untuk derajat kejenuhan di bawah 0,6, maka tundaan lalu lintasnya adalah 2 ditambah 8,2078, ini pendekatan empiris, dikali DJ. DJ itu derajat kejenuhan dikurang 1 dikurang DJ kuadrat. Ya, untuk derajat kejenuhan di atas 0,60, tundaan lalu lintasnya bisa diperoleh dengan rumus ini yang di bawah. Jadi berbeda rumusnya untuk tundaan. Kemudian selanjutnya untuk masih tundaan. Tundaan lalu lintas untuk jalan mayor TLLMA adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari jalan mayor. Dapat dihitung menggunakan persamaan 615 dan 616 atau diperoleh menggunakan gambar 68. Jadi beda aja dengan ini, kali ini tadi jalan minor. Tapi kalau minor di sini tidak disebutkan, jadi sebutkan saja tundaan lalu lintas. Kalau ini untuk tundaan mayor. Oh ini yang minor. Kalau yang tadi secara umum, tundaan lalu lintas secara umum, tundaan mayor dan tundaan minor. Ini kurang lebih prinsipnya sama, diketahui menggunakan rumus ataupun pendekatan grafis. Kemudian selanjutnya untuk peluang antrian dinyatakan dalam rentang persen dan dapat ditentukan menggunakan persamaan 619 dan 620 atau ditentukan menggunakan gambar 69. Jadi peluang antrian tergantung dari derajat kejenuhan dan digunakan sebagai salah satu dasar penilaian kerja lalu lintas simpang. Atas peluang PA sama dengan ini inputannya adalah derajat kejenuhan semua ya, dengan menggunakan apalagi namanya, menggunakan pendekatan empiris untuk koefisien dari derajat kejenuhannya. Ini kalau kita lihat ini dia menggunakan pendekatan regresi linear berganda dalam pembangunan rumusnya.
Batas bawah juga begitu, 9,02 dj tambah 20,66 dj kuadrat tambah 10,49 dj pangkat 3. Nah, ini sebenarnya bisa saja berbeda antara kota yang satu dengan kota yang lain ya. Jadi mungkin kalau kalian nanti mau mengadakan penelitian lalu lintas terkait koefisiennya ini, koefisien dari rumusnya ini bisa saja berbeda atau bisa saja hasil penelitian kalian menunjukkan bahwa koefisiennya kurang sesuai misalnya untuk di kota tertentu. Misalnya di kota Makassar ternyata koefisien ini sudah tidak memungkinkan atau bisa diperoleh koefisien yang lebih detail lagi atau lebih mendekati. Nah, secara umum ini bagan alir untuk melakukan perhitungan kapasitas simpang. Perhitungan kapasitas dibedakan menjadi dua tujuan. Yang pertama untuk analisa operasional suatu simpang, yang kedua untuk analisa desain simpang. Jadi analisa operasional, apakah operasional yang dilakukan, yang terjadi saat ini masih memenuhi atau sudah tidak memenuhi. Kemudian bisa saja untuk dalam melaksanakan pembukaan simpang baru, misalnya ada jalan untuk baru mau dibuka jalan alternatifnya, kemudian memerlukan pembangunan simpang. Nah, di situ dilihat tipe simpang yang sesuai apa, apakah simpang bersinyal, simpang tak bersinyal, atau simpang sebidang, simpang tak sebidang, ataupun simpang yang menggunakan bundaran ataupun manajemen lalu lintas lainnya. Jadi bisa dilihat di sini yang langkah masukan, tentunya ada data inputan, yaitu data geometrik simpang, data arus lalu lintas, dan data kondisi lingkungan. Data kondisi lingkungan tadi sudah dibahas di tabel, termasuk juga di sini data hambatan samping. Kemudian yang kedua adalah menetapkan kapasitas simpang. Ini kalau operasional ya, jadi yang sebelah kiri ini ada operasional, yang sebelah kanan kalau kita mau melakukan analisa desain simpang. Jadi secara data masukan kita lihat saja perbedaannya, sama-sama ada data geometrik, sama-sama ada data arus lalu lintas, kemudian sama-sama ada data kondisi lingkungan. Cuman yang berbeda kalau bagian alir analisa desain simpang itu ada kriteria desainnya di situ. Kriteria desain yang dimaksud adalah bagaimana lebar simpang yang diinginkan, kemudian data-data lain yang dibutuhkan. Kemudian langkah B kurang lebih sama karena di sini adalah menetapkan kapasitas simpang. Jadi kapasitas simpang tadi sudah dibahas secara umum bahwa kapasitas simpang itu adalah kapasitas dasar dikali dengan beberapa faktor koreksi. Ini sama ya. Kapasitas dasar dikali dengan beberapa faktor koreksi. Kemudian langkah C, menetapkan kinerjanya dulu. Ditetapkan kinerjanya. Kinerja dalam artian berapa derajat kejenuhannya, berapa tundaannya, berapa peluang antriannya. Kemudian bagaimana menilai kinerja lalu lintas simpangnya. Ya, apakah C1, C2, dan C3 ini masih bagus kinerjanya atau sudah tidak. Begitu juga yang ini ya. Oh, ini ada anunya di sini. Apakah kinerja simpang memenuhi kriteria desain? Jika ini semua sudah memenuhi kriteria desain, artinya lebarnya sudah sesuai, kemudian misalnya dia dinyatakan bersinyal, apakah fase-fase sinyalnya sudah sesuai, ataupun rekayasa lalu lintasnya sudah sesuai, maka lanjut ke bawah. Kalau tidak sesuai, maka dilakukan kembali kriteria desain, atau dirubah lagi langkah A4-nya ya. Kriteria desainnya dirubah lagi, kemudian diukur lagi sampai dia memenuhi. Kalau di sini, untuk analisa operasional saja, maka setelah dari menghitung atau menetapkan kinerja lalu lintas simpang, ditetapkan keluarannya. Keluarannya adalah keluaran kapasitas simpang, evaluasi kinerja simpang, existing adalah derajat kejenuhan, tundaan, dan potensi antrian, dan deskripsi kinerja secara deskriptif baru selesai. Itu kalau untuk analisa operasional simpang.
Jadi ini bagian yang di tengah ini, bagian yang sebelah kiri ini seperti evaluasi kinerja existing simpang ya. Kalau yang sebelah kanan adalah eh, bagaimana menganalisa desain simpang yang baru. Jadi yang di kiri adalah simpang lama, kalau yang di kanan adalah simpang yang baru. Kemudian kalau ini sudah selesai, sama menetapkan keluarannya ya. Desain simpang baru atau peningkatan simpang yang telah memenuhi kriteria desain. Jadi kalau misalnya sudah sesuai maka desain simpang yang di kriteria desain ini yang di langkah 4 sudah diterima. Tapi kalau tidak ya dikembalikan kriteria desainnya dirubah atau ditingkatkan sampai memenuhi kriteria desainnya. Sampai kriteria desainnya memenuhi dari kinerja lalu lintas simpangnya. Ya, seperti itu kurang lebih. Itu untuk simpang apil. Simpang ya. Nah, kita masuk ke simpang apil. Kita masuk ke materi kedua. Sebentar. Kenapa nggak bisa berbagi layar ini ya? Oke, kita masuk materi di pertemuan berikutnya, yaitu simpang apil atau simpang dengan lampu lalu lintas. Sudah bisa kelihatan slide-nya? Sudah, Pak. Oke, simpang apil ini masih tentunya masih mengacu pada PKJ 2023 ya. Apil mengatur lalu lintas simpang dengan cara meminimalkan konflik. Jadi beda dengan simpang saja tadi ya, kita bilang saja simpang saja, karena tidak ada embel-embelnya di belakang. Jadi kalau simpang itu dia masih memungkinkan terjadinya konflik dari lengan yang satu dengan lengan yang lainnya. Nah, perbedaannya kalau simpang apil dia meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun konflik sekunder dengan memisahkan waktu berjalannya arus. Ini bisa kalian lihat pada gambar 51, itu simulasi dari konflik yang mungkin terjadi pada simpang, khususnya pada simpang 4. Apil digunakan untuk tujuan mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Untuk memenuhi aspek keselamatan, selain lampu isyarat hijau dan merah, pengaturan apil harus dilengkapi dengan lampu kuning dan isyarat lampu merah semua. Nah, pada kondisi lampu lalu lintas itu kadang mungkin ada yang memperhatikan atau ada mungkin yang terlewat juga. Ada waktu di saat semua lampu lalu lintas itu menyala merah semua ya. Itu tujuannya untuk memungkinkan kendaraan yang masih berada di tengah-tengah pada saat lampu sudah berganti warna untuk menyelesaikan dulu
melewati simpangnya baru dinyalakan fase mana lagi yang menyala berwarna hijau. Oke, baik. Perencanaan pengaturan simpang apil pertama adalah pemilihan jenis persimpangan baru. Apakah itu jenisnya simpang atau simpang apil atau bundaran atau simpang tak sebidang ini sama dengan yang tadi. Harus didasarkan pada analisa biaya siklus hidup. Karena ini terkait kalau transportasi, kita bicara transportasi, makin cepat perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain, maka BFH-nya atau life cycle cost-nya itu semakin cepat meningkat ya, karena transportasi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian. Jadi makanya di jasa konstruksi itu kalau orang yang mau meneliti tentang lalu lintas biasanya diarahkan ke ini, biaya siklus hidup atau life cycle cost atau apa lagi namanya, biaya operasional kendaraan atau BOK. Simpang apil dapat berupa simpang 3 sama tadi, simpang 3 atau simpang 4 dan merupakan pertemuan antara tipe jalan 2/2 tidak terbagi, tipe jalan 4/2 terbagi, tipe jalan 6/2 terbagi, dan seterusnya ya. Atau kombinasi dari tipe jalan tersebut. Pengaturan fase ditentukan berdasarkan tipe simpang apil dengan catatan semua simpang apil dianggap dilengkapi krep dan trotoar dengan RBKA dan RBKI atau rasio belok kanan yang tadi kita bahas ya, dan rasio belok kiri masing-masing sebesar 10% atau 25% dan dianggap terisolir dengan sistem kendali waktu tetap. Pemilihan tipe simpang apil, misalnya tipe simpang 311, 322L, dan lain-lain, baik yang baru maupun yang akan ditingkatkan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu derajat kejenuhannya harus tetap di bawah 0,85. Tipe yang paling ekonomis, ini kaitannya tadi dengan BSH dan life cycle cost. Memilih tipe yang memiliki kinerja lalu lintas yang optimum. Jadi selain dilihat ekonomis, dilihat juga kinerja yang optimum, harus optimum. Mempertimbangkan keselamatan lalu lintas, mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, dan mempertimbangkan hal-hal teknis secara lebih rinci. Kapasitas simpang. Analisa kapasitas untuk setiap pendekat dilakukan secara terpisah satu lengan simpang apil, di mana satu lengan simpang apil dapat terdiri dari satu pendekat atau lebih sub pendekat termasuk pengaturan fasenya. Jadi ini agak berbeda dengan simpang yang tadi kita bahas. Kalau ini dia dihitung untuk kapasitasnya itu dilakukan untuk setiap pendekatnya secara terpisah ya, secara terpisah. Hal ini terjadi jika gerakan belok kanan atau belok kiri mendapat isyarat hijau pada fase yang berlainan dengan lalu lintas yang lurus. Jadi ini tergantung fasenya juga. Jadi dalam satu simpang apil itu biasanya ada beberapa fase ya. Fase ini yang harus kita cermati dengan baik, baru kemudian menentukan kapasitas yang mana untuk fase yang mana. Untuk masing-masing pendekat atau sub pendekat, lebar efektif ditetapkan dengan mempertimbangkan lebar pendekat pada bagian masuk pada bagian keluar simpang apil. C dihitung menggunakan persamaan berikut atau kapasitas ya. J dikali WH dibagi S, di mana C adalah kapasitas simpang, kemudian J itu arus jenuhnya dalam SMP per jam. Arus jenuh itu diambil dari jam puncak tentunya. Kemudian WH itu total waktu hijau dalam satu siklus dalam detik. Waktu S itu waktu siklus dalam detik. Waktu siklus yang dimaksud adalah berapa lama dia merah, berapa lama dia hijau, berapa lama dia kuning ya. Itu satu siklus. Kemudian tipe pendekat. Pada pendekat dengan arus lalu lintas yang berangkat pada fase yang berbeda, maka analisa kapasitas pada masing-masing fase pendekat tersebut harus dilakukan secara terpisah. Misal arus lurus dan belok kanan dengan jalur terpisah. Hal yang sama pada perbedaan tipe pendekat.
pada satu pendekat yang memiliki tipe pendekat, baik terlindung maupun terlawan pada fase yang berbeda, maka proses analisanya harus dipisahkan berdasarkan ketentuan-ketentuannya masing-masing. Jadi ini bisa dilihat ilustrasi dari dan simulasi dari perhitungan tipe pendekat. Di sini ada tipe terlindung dan tipe terlawan, di mana keterangan untuk tipe terlindung adalah arus berangkat tidak konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan. Itu terlindung. Jadi misalnya lurus, kemudian arah yang berlawanan juga lurus, tidak boleh belok kanan atau tidak boleh belok kiri. Karena kalau bisa belok kanan atau bisa belok kiri, maka dia tipenya menjadi terlawan. Ya, bisa dipahami mungkin di gambarnya ya. Ini terlindung karena tidak akan terjadi konflik dengan yang lengan sebelah sananya ya. Beda halnya dengan tipe terlawan, bisa kalian lihat kalau satu lengan bisa terus, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Lengan yang di sebelah juga seperti itu, bisa lurus, bisa belok kiri, bisa belok kanan. Jadi terjadi konflik, bisa dapat potensi terjadi konflik. Kemudian juga ada lebar pendekat efektif. Penentuan lebar pendekat efektif didasarkan pada beberapa parameter, yaitu lebar ruas pendekat awal, lebar masuk, dan lebar keluar. Ada beberapa kondisi dalam menentukan lebar masuk, yaitu untuk pendekat dengan pulau lalu lintas. Pulau lintas itu yang dimaksud yang ini ya, yang gambar sebelah kanan, tahu kan pulau-pulau ya. Sehingga arus belok kiri memiliki lebar yang mana tadi itu? Dengan median yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini untuk gambar dengan pulau-pulau. Kemudian untuk pendekat tanpa pulau lalu lintas, sudah di gambar yang sebelah kanannya. Arus belok kiri jalan terus bisa membentuk lajur sendiri atau bisa bergabung dengan arus lurus tergantung dari ketersediaan ruang kendaraan yang belok kiri. Apabila LBKIJT lebih dari 2 meter, maka arus belok kiri dapat membentuk antrian sendiri hingga LM. Ini diperhatikan kode-kodenya, ya, ada keterangannya semua di gambar ini ya. Sehingga LM sama dengan L dikurang LBKIJT atau gambar kiri, di sini dapat dilihat di gambar kiri. Sedangkan apabila LBKIJT kurang dari 2 meter, maka arus belok kiri akan menyatu dengan arus lalu lintas yang lurus. Ini yang dimaksud. Kalau LBKIJT-nya lebih besar dari 2 meter, dan ini jika lebih kecil dari 2 meter. Ini untuk jalan atau lengan dengan median. Kemudian penentuan arus jenuh atau simbolnya J. Ini satunya SMP per jam, adalah hasil perkalian antara arus jenuh dasar dengan faktor koreksi untuk penyimpangan kondisi existing. Di sini tadi istilahnya hampir sama, tapi dia di sini istilahnya arus jenuh ya. Kalau tadi kapasitas. Kalau kapasitas ada kapasitas dasarnya, maka ini arus jenuh juga ada arus jenuh dasarnya. Ini arus jenuh dasar. Untuk arus jenuh, rumusnya adalah arus jenuh dasar dikali dengan beberapa faktor koreksi. Ini kalau kita lihat di sini ada faktor koreksi akibat hambatan samping, ada faktor koreksi akibat ukuran kotak. Hampir sama dengan tadi. Yang berbeda adalah ini tidak ada lagi faktor koreksi akibat belok kiri dan belok kanannya, rasio belok kiri dan belok kanan. Tapi ada faktor koreksi akibat pelandaian memanjang pendekat. Ada juga faktor koreksi akibat adanya jarak garis henti pada mulut pendekat terhadap kendaraan yang parkir pertama. Ini yang dimaksud yang garis-garis putih ini ya. Kadang kan ada tulisan di situ harus berdiri di belakang garis. FP atau faktor koreksi akibat adanya jarak garis henti itu dapat dihitung dengan rumus yang di bawah.
di mana LP merupakan jarak antara garis henti kendaraan yang parkir pertama pada lajur belok kiri atau panjang dari lajur belok kiri yang pendek dalam 1 meter. Jadi ini biasanya diukur di lapangan pada saat survei lalu lintas, kita ukur jarak antara henti kendaraan yang parkir pertama pada lajur belok kiri atau panjang dari lajur belok kirinya ke garis pendekatnya. Kemudian L itu ada lebar pendekat. Nah ini ya, yang dimaksud lebar pendekat L yang adalah yang ini. Kemudian WH itu waktu hijau pada pendekat yang ditinjau. Nilai normalnya adalah 27 detik, tapi pada saat kita melaksanakan survei biasanya kita hitung secara manual. Berapa lama waktu lampu hijaunya, ya, berapa detik. Kan tidak sama setiap lokasi simpang, biasanya beda-beda waktu hijaunya. FDKI, faktor koreksi G0 akibat arus lalu lintas yang belok kiri. Nah dia rasio belok kirinya dan rasio belok kanannya masuk di rumus ini. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi untuk rasio belok kiri dan belok kanan langsung masuk ke rumus kapasitasnya. Kalau di sini dia mempengaruhi dari faktor koreksi akibat adanya jarak garis hentinya ya. Kemudian diperoleh J yang tadi adalah arus jenuh yang salah satu indikator kinerja. Kemudian waktu isyarat, nah ini tadi waktu isyarat yang dimaksud adalah waktu berapa lama dia merah, berapa lama dia hijau, berapa lama dia kuning. Ini bisa juga ditentukan ya, karena ini kaitannya dengan bagaimana merencanakan lama waktu isyaratnya. Kemudian waktu isyarat ini juga nanti bisa kita simulasikan bagaimana kalau dia sekian waktunya, apakah arus lalu lintasnya membaik atau seperti apa. WMS diperlukan untuk pengosongan area konflik dalam simpang apil pada akhir setiap fase. Waktu ini memberikan kesempatan bagi kendaraan terakhir melewati garis henti pada akhir isyarat kuning, sampai dengan meninggalkan titik konflik. Jarak ini adalah panjang lintasan keberangkatan LKBR ditambah panjang ke kendaraan berangkat. Jadi waktu isyarat itu ada beberapa ya. Yang pertama itu waktu merahnya, waktu kuningnya, waktu hijaunya, dan waktu merah semuanya. Nah ini yang dibahas pertama adalah waktu merah semua. Atau waktu hijau hilang total, artinya tidak ada hijau sama sekali pada simpang tersebut. Semua merah. Nah ini pengertiannya tadi di sini. Waktu siklus dan waktu hijau, ini berapa waktu siklusnya dan berapa waktu lampu hijaunya. Waktu isyarat terdiri dari waktu siklus dan waktu hijau. Tahap pertama adalah menentukan waktu siklus untuk sistem kendali waktu tetap yang dapat dilakukan menggunakan rumus Webster. Rumus ini bertujuan meminimumkan tundaan total. Kemudian tahap selanjutnya adalah menetapkan waktu hijau pada masing-masing fase. Karena dalam satu siklus yang ditentukan adalah waktu hijaunya, berarti untuk waktu merahnya, waktu siklus dikurang waktu hijau dikurang dengan waktu lampu kuning. Waktu lampu kuning kan biasanya dia tipikalnya dia tidak ditetapkan secara perhitungan biasa, tapi langsung saja diambil 5 detik. Kalau waktu merah semua yang dihitung ya, waktu merah semua atau waktu hijau atau hilang total itu yang dihitung semua. Kemudian waktu hijau juga dihitung. Kemudian waktu lampu kuning itu ketetapan biasanya. Dan waktu merah itu adalah waktu pengurangan dari waktu siklus dikurang waktu hijau, dikurang waktu kuning, dan dikurang waktu merah semua. Di mana di slide ini dijelaskan bagaimana menghitung waktu hijau ya, dengan rumus ini yang bisa kalian lihat. Untuk menghitung waktu siklus adalah dengan rumus 1,5 kali WHH tambah 5 dibagi 1 dikurang sigma RT J kritis. Untuk waktu hijau, rumusnya bisa dilihat di bawah. Waktu siklus dikurang
WHH dikali dengan RQJ kritis dibagi dengan sigma RQJ kritis. Kemudian arus lalu lintas ini kita tidak usah terlalu bahas karena hampir mirip dengan yang tadi, LHRT dikali faktor koreksi. Kemudian ada juga nilai MP, ini juga dalam perhitungan nilai ekuivalensi mobil penumpangnya, kalian harus perhatikan rasionya. Karena agak berbeda dengan tadi ya, perhitungan MP pada simpang, menghitung kapasitas simpang. Ini berbeda rasionya ya. Kalau mobil penumpang pasti selalu sama, yang agak berbeda itu biasanya pada kendaraan sedang dan sepeda motor. Ini juga derajat kejenuhan sama, Q per C. Panjang antrian yang berbeda adalah rumusnya, tapi secara konsep atau secara gambaran umumnya tetap sama. Jumlah rata-rata antrian kendaraan SMP pada awal di simpang tanpa apil itu dia tidak ada panjang antrian, yang ada tundaan dan potensi antrian. Nah, ini sudah ada panjang antrian. Ini sebenarnya hampir mirip dengan potensi antrian yang tadi yang dalam persen. Cuman ini kalau panjang antrian dia agak berbeda satuannya. Jumlah rata-rata antrian kendaraan pada awal isyarat lampu hijau NQ, ini awal isyarat lampu hijau itu disimbolkan dengan NQ, dihitung sebagai jumlah kendaraan terhenti dalam satuan-satuan mobil penumpang yang tersisa dari fase hijau sebelumnya atau NQ1. Ditambah jumlah kendaraan SMP yang datang dan terhenti dalam antrian selama fase merah NQ2. Kemudian diperkirakan atau dihitung menggunakan persamaan berikut. Jadi NQ sama dengan NQ1, NQ1 itu yang ini, yang jumlah kendaraan terhenti yang tersisa dari fase hijau sebelumnya. Kalau untuk NQ2, jumlah kendaraan yang datang dan terhenti dalam antrian selama fase merah. Jadi ini makin besar konfliknya, makin macet jalanannya, maka makin besar nilai panjang antrian ya, karena NQ total adalah NQ1 dan ditambah dengan NQ2. Kemudian jika derajat kejenuhannya di bawah 0,5, ini kalau di bawah 0,5 berarti dia lancar. Maka NQ1 sama dengan 0. Jika derajat kejenuhannya di atas 0,5, maka NQ1 dihitung dengan menggunakan rumus ini. Dengan data masukan adalah derajat kejenuhan dan nilai S. Kemudian untuk NQ2 ini bisa dihitung dengan rumus. Ini untuk NQ2 sendiri dia tidak melihat derajat kejenuhan, tapi langsung digunakan saja menggunakan rumus ini ya. NS dikali 1 dikurang RH dibagi dengan 1 dikurang RH dikali derajat kejenuhan. Dikali dengan Q itu arus tadi dibagi dengan 3.600. Panjang antrian diperoleh dari perkalian NQ dalam satuan SMP dengan luas area rata-rata yang digunakan oleh satuan mobil penumpang, yaitu kurang lebih 20 meter bujur sangkar, dibagi lebar masuk sebagai mana persamaan berikut. PA sama dengan NQ. NQ ini diperoleh dari yang rumus yang tadi, yang ini di atas, NQ sama dengan NQ1 tambah NQ2 dikali dengan 20 dibagi LM. LM itu lebar masuk. Kalau kita lihat kembali slide yang sebelumnya, mungkin ada keterangan terkait LM ini tadi, keterangan terkait S atau waktu siklusnya. Mana tadi itu? Nah, ini LM. Nah, ini LM-nya. Jadi untuk simpang apel ini sangat penting juga input dari data-data geometrik ya. Lebar pendekat, kemudian jarak kendaraan berhenti, kemudian panjang lintas simpang dan seterusnya. Jadi betul-betul banyak pada saat kita melakukan survei apil, kita menghitung mengukur secara detail untuk data geometrik jalannya. Karena beberapa rumus menggunakan pendekatan yang di input itu adalah data
geometrik seperti yang tadi lebar masuknya. Kemudian ada juga kalau tadi ada rasio belok kiri, rasio belok kanan nih, untuk apil ini ada rasio kendaraan henti disingkat RKH, yaitu rasio kendaraan pada pendekat yang harus berhenti akibat isyarat merah sebelum melewati suatu simpang apil terhadap jumlah arus pada fase yang sama pada pendekat tersebut. Terhadap jumlah arus pada fase yang sama pada pendekat tersebut. Dihitung menggunakan persamaan berikut. RKH sama dengan 0,9 dikali NQ dibagi Q dikali S dikali dengan 3600. NQ ini yang didapat dari rumus yang tadi ya. Yang ini NQ. Ini sebenarnya ada file Excel-nya untuk memudahkan. Cuman masih versi yang lama kayaknya, kalau nanti dicari mungkin kalau ada yang versi yang barunya yang PKJ 2023. Kemudian ini diketahui sudah dihitung tadi di slide sebelumnya, NQ sudah, kemudian S juga sudah waktu siklus, kemudian arus juga sudah. Jadi harusnya untuk RK ini sudah bisa ketahuan dari data-data yang tadi sudah kita hitung di slide sebelumnya. Jumlah rata-rata kendaraan berhenti, NKH adalah jumlah berhenti rata-rata per kendaraan, termasuk berhenti terulang dalam antrian sebelum melewati suatu simpang apil, dihitung menggunakan persamaan berikut. Jadi NKH jadi beda, NKH beda RKH. Kalau RKH itu rasio kendaraannya, kalau NKH itu nilai rata-rata kendaraannya. Rumusnya adalah Q dikali nilai dari RKH yang kita hitung di atas. Karena NKH itu merupakan rasio dari total arus kendaraan yang melewati simpang tersebut dikali dengan rasio kendaraan hentinya ya. Kemudian tundaan, ini tundaan ada juga tadi pada simpang. Tundaan pada suatu simpang apil terjadi karena dua hal. Tundaan lalu lintasnya dan tundaan karena adanya tundaan geometrik. Di mana tundaan rata-rata untuk satu pendekat I dihitung menggunakan rumus berikut, TI. Karena seperti dikatakan tadi, untuk perhitungan kinerja simpang ini dihitung per lengan ya, atau per pendekat, sehingga TI atau T pada pendekat I sama dengan tundaan lalu lintas pada pendekat I ditambah dengan tundaan geometrik pada pendekat I. Tundaan lalu lintas rata-rata pada suatu pendekat I dapat ditentukan dari persamaan berikut. Kemudian untuk tundaan geometrik rata-rata pada suatu pendekat dapat ditentukan pada rumus yang dapat kalian lihat pada slide. Jadi ada dua ya, ada tundaan lalu lintas dan tundaan geometrik. Ini input sudah ada semua tadi dihitung. RH, derajat kejenuhan, kemudian NQ1 juga sudah ada. C juga sudah ada kapasitas. Karena perhitungan untuk kapasitas itu sama dengan kapasitas apil tadi. Kapasitas ya, karena sama-sama simpang toh. Jadi, tanpa melihat apilnya, apilnya. Derajat kejenuhan juga begitu, diperoleh melalui survei yang kemudian dihitung menggunakan rumus Q per C yang tadi yang sudah kita bahas, yaitu arus per kapasitas. Untuk tundaan geometrik ini juga tadi sudah ada RKH, kemudian PB dikali dengan 6 ditambah RKH dikali 4. Nah sekarang kinerja, kalau tadi sudah kita mengukur untuk kapasitasnya, tujuan kita mengukur kapasitas adalah untuk mengetahui kinerja tentunya ya. Tujuan kita mengetahui kinerja ada dua tadi, apakah untuk mengetahui kinerja operasional atau untuk kriteria desain, untuk menentukan kriteria desain suatu simpang. Tujuan analisa kapasitas adalah memperkirakan kapasitas dan kinerja lalu lintas pada kondisi tertentu terkait rencana atau geometrik setting, pengaturan fase dan waktu isyarat, arus lalu lintas dan lingkungan simpang apil.
Dengan perkiraan nilai simpang, nilai kapasitas dan kinerja memungkinkan dilakukan perubahan rencana simpang apel. Jadi ini tadi kaitannya dengan bagaimana melakukan perubahan atau kriteria desain yang baru ya pada simpang apel. Berkaitan dengan kapasitas dan tunanya. Cara yang paling cepat untuk menilai hasil adalah dengan melihat nilai derajat kejenuhan. Jika nilai derajat kejenuhan diperoleh terlalu tinggi, misalnya di atas 0,85, maka itu sudah perlu dilakukan perubahan terkait kriteria desainnya. Apakah yang dirubah itu adalah fasenya atau waktu isyaratnya. Bisa juga lebar pendekatnya dibuat lebih lebar atau dipersempit lengan yang tidak terlalu ramai misalnya, atau membuat perhitungan yang baru. Ini juga banyak diangkat menjadi dalam penelitian ya, khususnya kalau dikaitkan dengan manajemen konstruksi itu dia tadi ke biaya siklus hidupnya atau biaya operasional kendaraannya. Jadi membuat beberapa variasi waktu sinyal, membuat beberapa variasi fase lampu sinyal, kemudian disimulasikan bagaimana kalau lampu sinyal begini, berapa BOK-nya, kalau lampu sinyalnya seperti ini bagaimana BOK-nya. Sehingga bisa diperoleh yang efektif dan optimal dari segi biaya maupun waktu perjalanan. Ini sama seperti tadi, jadi tujuan kita melakukan perhitungan kapasitas itu ada dua, yaitu untuk kondisi operasional dan untuk mendesain. Jadi kondisi operasional ini selalu kita anggap dia untuk mengevaluasi simpang existing. Kalau untuk mendesain ini untuk mengubah atau membuat simpang apel yang baru. Jadi kurang lebih sama seperti tadi alur bagan alirnya. Kemudian selanjutnya, ini penjelasannya saja ya. Penjelasan dari bagan alir. Langkah 1, data geometrik, pengaturan arus lalu lintas dan kondisi lingkungan. Nah ini tadi untuk data geometrik sudah dijelaskan bahwa harus detail kalau untuk simpang apel ini karena banyak rumus itu data masukannya adalah data geometrik. Kemudian arus lalu lintas, ini pasti akan dihitung pada simpang. Kemudian kondisi lalu lintas, kondisi lingkungan termasuk kondisi hambatan sampingnya. Kemudian ini penjelasan lebih rinci terkait data kondisi arus lalu lintas ya. Kita skip saja, nanti kalian baca saja karena ini cuman urutan kerja dalam pelaksanaan pengambilan data lalu lintas. Yang ada formulirnya bisa dilihat di PKJI 2023. Mudah-mudahan sudah di-share sama Bu Ica. Kalau belum nanti di Japri saja saya kirimkan. Atau bisa juga dicari di internet. PKJI 2023. Karena ada beberapa keterangan pada slide ini dia merujuk pada formulir ya. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan penggunaan isyarat. Ini kalau kita penggunaan isyarat di apel itu sudah masuk di kriteria desain dia. Kita lihat pada bagian alir. Nah ini dia kriteria desain. Dia masuk pada menetapkan penggunaan isyarat ya. Jadi masuk di kriteria desain. Jadi untuk penggunaan isyarat, menentukan penggunaan isyarat itu ada dua tadi, fase sinyal. Fase sinyal ini secara keseluruhan, kemudian waktu merah semua, berapa waktu merah semua, dan waktu hilang hijau. Ini sebenarnya pengertiannya sama. Pada saat dia lampunya merah semua, otomatis lampu hijaunya hilang kan, karena semua lampunya merah. Kemudian menetapkan tipe pendekat, ini tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Lebar pendekat efektif, arus jenuh dasar, faktor koreksi arus jenuh dasar, rasio arus per arus jenuh, waktu siklus dan waktu hijau, ini juga sudah kita bahas tadi. Kemudian menghitung kapasitas. Ini sekali lagi tidak ada waktu merah ya, karena waktu merah itu
akan muncul sendiri nantinya pada saat kita mengetahui waktu siklus, kemudian waktu hijau, dan waktu merah semua atau waktu tidak ada hijau. Kemudian selanjutnya adalah menghitung kapasitas. Menghitung kapasitas, menghitung derajat kejenuhan, menghitung panjang antrian, menghitung jumlah kendaraan terhenti. Ini tadi di callback kembali rumusnya. Menghitung tundaan. Beberapa sudah kita bahas secara umum. Ini sebenarnya bagusnya kalau langsung disimulasi ya. Karena kalau penjelasan secara teoritis seperti ini kadang masih sulit ditangkap, kecuali kalau dilakukan secara langsung. Kemudian penambahan lebar pendekat, perubahan fase isyarat, pelarangan gerak belok kanan yang juga sudah dibahas semua tadi. Ini maksudnya adalah setelah kita mengukur kinerja, ternyata kinerjanya masih ada ditemukan bahwa kurang maksimal atau kurang baik, maka kita lakukan perubahan terhadap simpang tersebut. Jadi ini sudah yang selanjutnya sebenarnya ini ya, jadi sudah antisipasi atau manajemen lalu lintas terhadap hasil pengukuran kinerja. Jadi setelah kita ukur kinerjanya ternyata ini semua atau salah satunya tidak maksimal atau tidak bagus kinerjanya, maka kita lakukan perubahan rencana simpang api untuk memperbaiki kinerja lalu lintas. Ini sudah masuk di manajemen lalu lintas sebenarnya yang kita bahas di pekan kemarin. Bagaimana melakukan manajemen lalu lintas supaya kinerja dari lalu lintas itu menjadi lebih maksimal. Pada simpang apil khususnya bisa dilakukan pelebaran pendekat atau pelebaran lengan simpang. Otomatis kalau lebar simpang diperlebar itu akan menambah kapasitas simpang ya. Penambahan kapasitas simpang tentunya akan menurunkan lagi derajat kejenuhan. Karena Q per C ya, jadi arus per kapasitas. Jadi kalau makin besar kapasitas, tentunya derajat kejenuhan akan semakin rendah. Kemudian bisa juga dilakukan dengan perubahan fase isyarat. Perubahan fase isyarat yang dimaksud adalah mengubah waktu yang tadi waktu hijau, mengubah waktu merah semua dan sebagainya, sehingga dia lebih fleksibel lagi atau lebih maksimal atau lebih optimal lagi untuk kendaraan-kendaraan yang melewati simpang. Kemudian salah satu yang paling ekstrim juga kita lakukan pelarangan gerakan belok kanan. Kan kalau kalian melewati simpang, kadang itu ada isyarat atau ada tanda boleh belok kiri langsung atau boleh belok atau tidak boleh belok kiri langsung ya. Itu juga salah satu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan potensi konflik pada simpang. Kalau ini di sini pelarangan gerakan belok kanan. Pelarangan bagi satu atau lebih gerakan belok kanan biasanya menaikkan kapasitas. Karena itu tadi konflik pada saat lampu hijau antara pendekat sebelah sini dan pendekat yang di sebelah sana itu dia dilarang belok kanan, maka tidak akan terjadi konflik di tengah-tengah. Yang tadi yang istilah terlindung dan tidak terlindung ya. Kemudian setelah dilakukan simulasi untuk perbaikan kinerja, apakah dia melakukan pelebaran, apakah dia melakukan perubahan fase isyarat, atau dia melakukan pelarangan gerakan belok kanan, maka ditetapkan keluarannya setelah dilakukan simulasi ini. Setelah dilakukan simulasi ini, bagaimana keluarannya? Biasanya simulasi dilakukan ada dua, menggunakan software atau menggunakan perhitungan secara manual. Kalau menggunakan perhitungan secara manual, tentunya dihitung ulang lagi. Bagaimana kalau waktu sinyalnya sekian, misalnya, bagaimana kalau lebar pendekatnya dari sekian menjadi sekian, berapa jadi derajat kejenuhannya jadi berapa, tedannya jadi berapa, panjang antriannya jadi berapa. Dalam menggunakan software,
Biasanya kalau tidak salah di software VisSim sudah mengakomodir, misalnya untuk lebar pendekati itu diperlebar, atau waktu fase syarat itu dirubah itu sudah mengakomodir. Ini juga gerakan belok kanan langsung kayaknya bisa juga disetting di situ ya untuk manuver kendaraannya. Jadi, untuk mengetahui efektivitas dari rencana perubahan simpang yang dilakukan itu bisa menggunakan rumus atau bisa menggunakan software simulasi. Oke, mungkin sekian ya. Jadi itu tadi materi terkait dua kondisi simpang dan simpang apit. Ya, sebenarnya kalau waktu masih panjang kita laksanakan survei untuk semua kondisi ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana penugasannya. Yang jelas untuk materi inti dari mata kuliah lalu lintas sebenarnya sudah tersampaikan semua, yaitu arus luar kota, arus dalam kota, arus ruas ya, ruas dalam kota dan ruas luar kota, kemudian simpang dan simpang apil ya, kemudian nanti adalah tadi juga sudah terkait pejalan kaki kaitannya dengan hambatan samping, dan manajemen lalu lintas kaitannya dengan bagaimana melakukan peningkatan kinerja dari kinerja baik itu ruas, simpang ataupun simpang apel yang telah diukur. Bagaimana peningkatan kinerja jika kinerja simpang tersebut atau kinerja ruas tersebut sudah tidak memenuhi standar yang berlaku atau sudah direncanakan sebelumnya. Baik, mungkin bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Baik, mungkin untuk mana ketua kelas nih, Darul, Dik? Iya, Pak. Bisa kita kuliah lagi besok, Darul, supaya terkejar. Bisa Jadi aja, Pak. besok, ya besok mungkin untuk penyampaian tugasnya apakah survei atau bagaimana, nanti saya diskusi kembali sama Bu Ica, karena katanya sudah mepet sekali waktunya ini karena ahli jenjang untuk semester ganjil sudah sangat terlambat. Jadi saya diskusikan dulu bagaimana tugasnya, apakah kita survei atau bagaimana. Nanti besok dijelaskan. Besok jam berapa, Pak? Pagi mungkin, Dik. Jam-jam 8 atau jam 9. Jam 9 lah. Bisa jam 9. Tidak lama aja karena cuma penjelasan tugas saja. Supaya pekan depan sudah bisa jalan tugasnya. Bisa aja, Pak. Iya, jadi besok kita masuk pertemuan ke berapa itu? Ini kan 9, 10 ini sudah pertemuan ke dua pertemuan, lihat berarti pertemuan 11 ya. Besok pertemuan 12, berarti sisa pertemuannya bisa kita untuk pemaparan tugasnya. 13, 14, 15 ya, untuk pemaparan tugasnya. Sehingga nanti di hari Senin, jadi anggaplah besok untuk pergantian di hari Sabtu ya. Jadi kita ketemu lagi besok, kemudian nanti Senin lagi berketemu. Ya, Pak. Ya, jadi Senin, dan kebetulan saya juga masih di luar kota, jadi mungkin kan onset hari Sabtunya. Jadi Senin, Rabu, Sabtu baru kita pemaparan untuk tugasnya, sehingga Senin 2 pekan depan sudah bisa mungkin di input nilainya ya, karena sudah dikejar juga dari akademik. Jadi kita percepat sedikit. Bisa ya jam 9 besok, Darul? Ya, Pak. Bisa aja, Pak. Ya, sambil saya diskusi dulu sama Bu Ica bagaimana model tugasnya. Sebelumnya mungkin dibagi kelompoknya ya. Kita tugas kelompok saja. Jadi satu kelompok 3 orang. Berapa orang ke semua ini? 9, Pak. Iya, berarti 3-3 toh? Bisa toh? Dibagi 3 kelompok, 3 orang. Jadi nanti mungkin tugasnya sekalian saya ambil menjadi nilai final ya. Jadi kita tidak adakan final lagi. Karena kan sudah UTS juga di Wicca toh. Belum, Pak. Oh, belum UTS ya? Sekira sudah nih. Mungkin tugas juga kas Wicca nanti itu ya.
Atau bagaimana kah? Ya Pak, nanti saya tanya lagi Bu Ica, Pak. Iya, yang jelas nanti kita seperti itu saja tugasnya jadi UAS supaya lebih efisien lagi dari segi waktu. Baik, kita cukupkan ya. Kita cukupkan, mohon maaf sebelumnya karena suara agak kurang bagus ini karena agak kurang sehat juga. Baik, kita cukupkan sampai ketemu besok. Kita kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.